Selamat pagi. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang penyalahgunaan narkoba. Kompetensi dasar dari materi ini adalah yang pertama, menganalisis berbagai peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif atau yang disebut nafsa, dan obat berbahaya lainnya. Kemudian, mempresentasikan berbagai peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif atau yang disebut nafsa, dan obat berbahaya lainnya. Permasalahan akibat penyalahgunaan narkoba. Kita mempelajari materi ini dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memahami berbagai peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif atau disebut nafsa dan obat berbahaya lainnya. Tujuan yang kedua, menjelaskan berbagai peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif atau disebut nafsa dan obat berbahaya lainnya. Terus tujuan yang ketiga adalah mempresentasikan berbagai peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif atau yang disebut nafsa serta obat berbahaya lainnya. Permasalahan akibat penyalahgunaan narkoba. Kita mempelajari materi ini dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, memahami berbagai peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif atau yang disebut nafsa dan obat berbahaya lainnya. Yang kemudian, menjelaskan berbagai peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif atau yang disebut nafsa dan obat berbahaya lainnya. Tujuan yang ketiga adalah mempresentasikan berbagai peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif atau yang disebut nafsa dan obat berbahaya lainnya. Nafsa itu sendiri merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika dapat digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan 1, golongan 2, dan golongan ketiga. Golongan 1 itu lebih dikenal karena di dalamnya termasuk adalah kokain, heroin, dan ganja. Terus psikotropika dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, dan golongan keempat. Kalau di Indonesia itu lebih dikenal adalah golongan kedua karena di dalamnya ada sabu-sabu, ada ekstasi. Nah, yang terakhir adalah zat adiktif yang kebanyakan kita temukan di kehidupan kita sehari-hari ya. Seperti yang pertama kafein. Kafein itu terdapat di daun teh dan biji kopi yang tentunya hari-hari kita konsumsi. Nah, yang kedua bagi pecandu rokok ya. Pecandu rokok itu ada nikotin. Nah, nikotin ini kan terdapat di daun tembakau yang merupakan bahan dasar dari rokok. Kemudian ada zat designer, ada solvent, ada alkohol. Nah, solvent itu sendiri di bulan-bulan terakhir ada heboh ya, anak-anak ngelem karena zat solvent ini ada di lem, thinner, sama bensin dan cat juga. Nah, yang terakhir adalah alkohol. Nah, alkohol ini banyak juga beredar di masyarakat kita untuk sekarang ini. Selanjutnya, peraturan perundangan tentang narkoba serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedarnya. Ada beberapa landasan hukum narkoba, ada 9 landasan ya, seperti yang kita lihat ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 5 dan Nomor 7 Tahun 1997, terus Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Impres Nomor 3 Tahun 2002, dan yang lain-lain. Dari sini kita dapat melihat seumpamanya sampai kita ikut terjerumus, maka landasan hukum ini akan menjerat ya. Kemudian ada aspek hukum narkoba.
Ada beberapa, salah satunya ya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psitropika, yang isinya demikian. Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psitropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta. Kemudian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Serta pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Dari undang-undang ini kita dapat ini betapa seriusnya ya aspek hukum dari narkoba. Jadi bagaimanapun kita harus menghindari ya kalau terjerat dari narkoba ini. Selanjutnya adalah penyebab penyalahgunaan narkoba. Yang pertama adalah tahap penyalahgunaan narkoba, coba-coba, hiburan, berusaha untuk mendapatkan pengakuan, pecandu berat. Nah, selanjutnya faktor penyebab penyalahgunaan narkoba ada pergaulan yang salah, rasa ingin tahu dan ingin diakui, gaya hidup, serta depresi. Nah, dari sini kita dapat melihat ya, dari teman kita harus memilih ya, kita harus dapat memilah yang mana yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik dan yang mana yang bisa menjerumuskan kita. Oke, rasa coba-coba dan rasa ingin tahu. Dengan umur kalian memang banyak hal yang ingin dicoba, karena rasa ingin tahu gimana sih kalau saya melakukan itu, gimana sih kalau saya seperti ini. Kita harus bisa memilih juga. Kita harus bisa memilih mana yang bisa kita coba-coba. Kalau sudah kita tahu itu tuh nggak bagus, ngapain kita coba, ya kan? Oke, terus yang terakhir adalah gaya hidup dan depresi. Nah, depresi ini kan mungkin ada permasalahan mungkin di keluarga atau di sekolah. Nah, rencananya kita mau mengatasi depresi kita ikut mengkonsumsi narkoba. Bukannya kita mengatasi depresi, tapi malah kita yang akan terjerumus ya. Nah, ini seperti gambar di samping ini, Ibu sangat miris sekali melihat siswa-siswi yang seperti ini. Tapi Ibu yakin siswa-siswa Ibu tidak ada yang seperti ini ya. Selanjutnya kita membahas gejala penyalahgunaan narkoba. Gejala awal itu seperti ada perasaan malas, hidupnya tidak teratur, mudah tersinggung, dan egosentrik. Dia tidak memikirkan lingkungannya, dia tidak peduli dengan orang lain, dia mau seperti apa, dia merasa dia bebas gitu. Kemudian gejala untuk fisik biasanya hidung berlendir, diare, berat badannya turun drastis, mungkin dari 100 kilo tiba-tiba jadi 50 kilo berat badannya, ada yang 40 kilo. Jadi tidak aneh kalau kita melihat dengan kasat mata gitu. Kemudian nyeri kepala, sendi ngilu, matanya cekung, pucat, bibir kehitaman, kemudian ada bintik merah dan bekas luka sayatan. Hal-hal seperti ini itu sangat harus kita hindari ya. Jangan sampai itu kita mengalami. Selanjutnya, dampak penyalahgunaan narkoba. Dampak penyalahgunaan narkoba ini berdampak di tiga bagian. Yang pertama terhadap fisik, yang kedua terhadap psikis, dan yang ketiga terhadap lingkungan sosial. Terhadap fisik, untuk penggunaan dengan jarum suntik itu bisa mengakibatkan penyakit hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Kemudian fungsi hati terganggu ya, fungsi seksual juga terganggu, gangguan pada kulit, sakit kepala, mual, muntah, yang fungsi hati tadi pengecilan hati ya, dan sulit tidur. Kemudian gangguan jantung dan pembuluh darah, gangguan pada paru-paru, dan terakhir yang sangat signifikan ya, yaitu overdosis. Selanjutnya, dampak penyalahgunaan terhadap psikis. Brutal, tidak percaya diri, lamban, kemudian menyakiti diri dan sulit konsentrasi. Nah, di sini menyakiti diri itu termasuk yang bisa menyayat-nyayat tangannya, habis itu yang tidak semangat, terus tidak teratur segala macam, itu kan termasuk menyakiti diri ya.
Untuk dia berpikir, dia sangat lambat sekali berpikir dan tidak percaya diri lagi, tidak seperti biasanya. Kemudian dampak penyalahgunaan terhadap lingkungan sosial. Yang pertama, pendidikan terganggu, masa depannya jadi suram. Yang kedua, merepotkan dan menjadi beban keluarga. Yang ketiga adalah gangguan mental, antisosial, asusila, dan dikucilkan di lingkungan. Dari dampak-dampaknya tidak ada satupun yang bagus ya. Jadi gimana caranya? Kalian harus menghindari. Selanjutnya adalah pencegahan penyalahgunaan narkoba. Beberapa kiat menghindari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, membiasakan diri berpola hidup sehat. Yang kedua, menghindari tindakan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, pererat diri dengan keimanan. Kelima, menolak bujukan teman yang menawarkan narkoba. Dan ketujuh, mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat. Dari paparan ini kalian pasti tahulah seperti apa ya. Yang pertama itu kan membiasakan diri berpola hidup sehat. Kita udah tahu narkoba itu tidak bagus untuk diri kita, tidak bagus untuk kesehatan kita. Jadi hal seperti itu harus kita hindari ya. Dari paparan ibu tadi, ini ada ibu kasih beberapa tugas. Nanti sesuai pemahaman kalian, silahkan kalian kirim ke GCR ya. Linknya sudah ibu share di WA group. Terus selanjutnya dari paparan ibu, bagaimana? Masih ada yang mau coba-coba? Masih mau hancurin masa depan sendiri? Ini semuanya keputusan di tangan kalian loh. Orang di lingkungan kalian, orang tua kalian, guru kalian seperti ibu, itu cuma mengingatkan, keputusannya ada di tangan kalian. Masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri. Ya, ibu yakin sih kalian murid-murid ibu pada pintar semua. Jadi bisa memilih mana yang bagus dan mana yang tidak. Oke? Ibu kira cukup sekian penyampaian materi dari ibu. Semoga kalian memahami dan menerapkan dalam kehidupan kalian selanjutnya. Ibu kira cukup sekian dan terima kasih.